Salam, saya Yohana Margerita Mokoni akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan dengan judul materi Strategi Pelibatan Keluarga. A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting. Mengakui bahwa siswa dengan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari instruksional, sehingga dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk keberhasilannya. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan Indonesia, juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. 4. Relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Pemberlakuan kebijakan jaga jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan secara lebih. Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yaitu yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirancang kehadiran orang tua dan keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal yang sudah diarahkan kepada anaknya dengan bantuan catatan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru. Bahwa pelibatan orang tua dalam proses pendidikan telah membuat orang tua mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran yang muncul. Kesenjangan yang tidak terlalu jauh membuat kondisi belajar di rumah tidak kalah kualitasnya dengan jika belajar di sekolah, karena siswa walaupun di rumah masih ada hal yang harus dikerjakan. Yang kedua, home visiting strategi. Artinya sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa.
Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah. Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun koneksivitas awal dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar dan sangat berat, karena harus melakukan kegiatan pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan, baik pengembangan afinitas intelektual mereka serta kreasi untuk nilai moral yang lebih baik dan kebiasaan terhadap hubungan budaya yang teguh dan berperilaku baik sehingga menciptakan kondisi hubungan yang positif terhadap pembentukan karakter yang lebih baik. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk posko pusat layanan komprehensif yang mewadahi orang tua dan keluarga untuk terlibat berkonsultasi berkaitan dengan pengembangan anak mereka. Posko dibentuk dengan dua bentuk, yaitu posko berbasis offline dan posko berbasis online. Posko offline direalisasi dengan membentuk suatu ruangan khusus di sekolah khusus menangani pelibatan orang tua di sekolah, sedangkan posko online menggunakan WhatsApp group atau grup WA. Grup WA beranggotakan orang tua, siswa, dan guru pengampu. Dengan begitu, semua kegiatan siswa di rumah merupakan kegiatan belajar yang tidak lepas dari program pendidikan di sekolah. Penyatuan program atau kegiatan di rumah dan di sekolah membutuhkan pelayanan prima dari sekolah. Dengan didukung layanan prima, harapan yang dicapai yaitu kemudahan bagi orang tua untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Kendala yang sering ditemui ketika melibatkan orang tua dalam proses pendidikan yaitu keterbatasan waktu, teknologi, dan pendidikan orang tua. Dengan memberikan pusat layanan komprehensif, hambatan teknologi dan keterbatasan waktu dirasa dapat terselesaikan. Pusat layanan komprehensif tersebut memberikan wadah bagi orang tua untuk bisa selalu berkomunikasi dengan sekolah secara mudah dan bisa dilakukan kapan saja oleh orang tua. Upaya peningkatan penguatan keterlibatan atau partisipasi orang tua menjadi poin penting dalam proses belajar dan mengajar yang baik di rumah. Karena orang tua benar-benar menjadi pendidik mitra, pembimbing, dan panutan utama bagi anak. Yang keempat, strategi generasi silang. Strategi silang generasi akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketertidakdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk diganti dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Adapun skema yang dilakukan yaitu dengan memetakan kondisi sosial dari orang tua, pemetaan mana orang tua yang mampu mendampingi dan mana yang tidak mampu anak belajar di rumah. Siswa yang orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar kemudian dititipkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan akademis dalam mendampingi siswa untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Shalom.